Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Fajar Sidik dari kelas TI 24H dengan NIM 1121. Di sini saya akan memberikan materi terkait dengan dasar-dasar proses manufaktur dan proses pencarian logam. Baik, yang pertama itu pengertian manufaktur. Asal kata manufaktur itu berasal dari bahasa Latin yang berbunyi manufactus. Itu artinya dibuat dengan tangan. Seiring perkembangan teknologi, istilah ini mencakup proses produksi modern berbasis mesin dan otomatisasi. Sudut pandang sendiri itu dibagi dua. Yang pertama terhadap teknologi, aplikasi proses fisika dan kimia untuk mengubah geometri, sifat, dan tampilan material menjadi produk atau komponen. Dari sudut pandang ekonomi, transformasi material dari nilai rendah menjadi produk bernilai lebih tinggi melalui proses yang menambah nilai ekonomis. Baik, berikutnya tujuan dan peran manufaktur. Yang pertama itu ada nilai tambah produk, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi yang siap digunakan oleh konsumen dan industri. Lalu ada dari industri otomotif, produksi komponen lebih presisi seperti blok mesin, rangka, dan transmisi kendaraan secara massal. Produktivitas dan efisiensi, yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan meminimalkan pemborosan daya, waktu, dan biaya operasional. Untuk industri elektronik yaitu fabrikasi semikonduktor, PCB, komponen mikro untuk perangkat elektrik modern. Baik, berikutnya adalah tipe industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri itu diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan berdasarkan jenis aktivitas dan nilai tambah yang dilakukan dalam rangka produksi. Ini adalah contoh nyata di industri itu sendiri. Primer, penambangan batu bara, penambangan kayu, tambang bauksit untuk bahan baku aluminium. Untuk sekundernya sendiri seperti pabrik Toyota, Samsung Electronics, PT Krakatau, mereka mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Untuk tersier sendiri jasa logistik, perbankan industri, dan layanan penjual yang mendukung rantai manufaktur. Material dalam manufaktur, pemilihan material menentukan sifat mekanis, kemudahan proses dan biaya produksi akhir suatu produk. Bisa kita lihat contohnya seperti pada yang pertama itu ada logam Ferus dengan contoh baja dan besi tuang. Dia sendiri memiliki sifat utama yaitu kuat, konduktif, dan magnetis. Biasanya digunakan pada industri otomotif atau mesin. Bisa dilihat juga contoh yang lainnya. Berikutnya adalah jenis-jenis proses pada manufaktur. Yang pertama itu ada casting dan molding, yaitu kegiatan mengembangkan material cair dalam cetakan digunakan untuk blok mesin dan komponen yang kompleks. Proses berikutnya yaitu adalah forming. Forming sendiri adalah membentuk material padat melalui tekanan atau pergerakan tanpa membuang material, forging atau rolling. Berikutnya adalah proses machining. Machining sendiri itu adalah memotong material untuk membentuk geometri presisi, termasuk turning, milling, dan drilling. Proses berikutnya yaitu welding dan grinding, yaitu menyatukan dua atau lebih komponen menggunakan panas tekanan atau bahan pengisi. Berikut adalah mesin produksi utamanya yaitu drilling, membuat lubang silindris pada material menggunakan mata bor berputar. Turning yaitu memutar benda kerja untuk menghasilkan bentuk silindris pada pahat potong. Milling itu adalah memotong permukaan material menggunakan pisau berputar multisisi secara presisi. Proses berikutnya itu adalah grinding, menghaluskan permukaan material hingga toleransinya sangat ketat menggunakan roda abrasif. Berikutnya juga ada CNC. CNC itu adalah mesin berbasis komputer yang mengotomasi proses pemotongan dengan akurasi dan repeatability yang tinggi. Berikut adalah fasilitas dan layout produksi. Di sini ada 3 fasilitas produksi ya. Yang pertama itu job shop, yaitu
itu fleksibel namun gaya unitnya itu lebih tinggi. Seperti contohnya yaitu bengkel las custom, yaitu ada batch produksi dalam kelompok dengan volume menengah, digunakan pada industri farmasi dan makanan yang biasanya itu produksinya secara kelompok atau dibagi berkelompok yang masing-masing. Berikutnya ada mass production, produksi massal, produksi gabungan. Biasanya volumenya tinggi, biaya rendah, seperti contohnya lini perakitan otomotif. Dan materi berikutnya itu pengecoran logam. Pengecoran logam sendiri atau metal casting adalah proses manufaktur di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan berlomba. Kemudian digunakan untuk membentuk geometri yang diinginkan. Di sini ada prinsip dasar dari logam sendiri, yaitu logam dipanaskan dengan cair dituangkan ke cetakan didinginkan lalu lepas. Mengapa itu penting? Mampu membuat bentuk yang kompleks dengan biaya rendah dan volume produksi yang cukup tinggi. Untuk produk umum itu blok mesin, impeller, pipa, rangka, dan komponen turbin. Berikut adalah contohnya, yaitu ada pengecoran pasir atau sand casting. Sand casting sendiri adalah metode pengecoran yang paling umum, menggunakan campuran pasir silika sebagai material cetakan. Seperti contohnya ada produk yaitu blok silinder, rangka mesin pompa, atau kantung. Berikut adalah langkah-langkah pengecoran pasir atau sand casting. Yang pertama itu kita membuat buatlah pola sesuai spesifikasi. Lalu yang kedua kita bisa membuat cetakan sendiri, susun pasir dan kompaksi cetakan untuk disesuaikan dengan cetakannya. Berikutnya pada pemasangan inti, pasangan inti untuk perlumbaan internal. Berikutnya kita bisa menyalakan logam cair ke dalam cetakan. Di sini ada pola cetakan pasir. Jenis pola cetakan pasir yaitu ada pola solid, split, match plate, dan loose piece. Dipilih itu berdasarkan kompleksitas geometri. Ada pop and drag, bagian atas yaitu pop dan bagian bawah yaitu drag. Cetakan yang untuk rongga atau produk. Ada lagi core and chaplet. Core membentuk rongga internal, chaplet menopang posisi core agar tetap stabil pada pembangunan. Baik, berikutnya itu jenis-jenis metode pengecoran lainnya. Kita bisa lihat seperti contoh yaitu ada shell molding, dia itu memiliki kelebihan yang seperti permukaannya halus atau akurasinya itu tinggi. Dia juga memiliki kekurangan biaya cetakan yang lebih mahal. Untuk pengaplikasiannya sendiri biasanya digunakan pada komponen otomotif kecil. Dan bisa dilihat lagi pada contoh metode pengecoran lainnya. Jenis tungku pelururan logam. Yang pertama itu adalah berpola, tungku silinder vertikal untuk mengukur besi cor dalam volume besar dengan bahan bakar lepas. Yang kedua ada tungku krus atau crucible. Ya, untuk model ini cocok untuk logam non ferrous seperti aluminium dan tembaga, yaitu memiliki kapasitas kecil hingga menengah. Untuk electric arc furnace menggunakan unsur listrik dengan suhu yang tinggi, biasanya ideal untuk pengukuran baja scrap secara masif. Yang terakhir ada tungku induksi, pemanasan elektromagnetik presisi tinggi namun minim polusi dan efisiensi energi yang cukup optimal. Berikut adalah contoh-contoh cacat pada pengecoran logam. Bisa dilihat pada gambar di sini, yaitu ada lapisan. Biasanya itu terjadi karena logam membengkak sebelum cetakan penuh atau surut tuang logam. Berikutnya ada bahwa penyusutan. Penyusutan ini terjadi saat pembuatan. Berikutnya ada tahan panas. Biasanya terjadi karena tegangan thermal saat pendinginan. Berikutnya ada compression. Dua aliran logam tidak menyatu sempurna. Berikutnya porositas. Biasanya itu karena gas terperangkap dalam logam. Yang terakhir ada sand blow. Biasanya gas dari pasir cetakan ya. Itu adalah penerapan pengecoran di industri ya. Yang
mesin, kepala silinder, piston, knalpot berkedip, komponen bervolume tinggi dengan toleransi yang sangat ketat. Berikutnya pada alat berat, biasanya digunakan pada bahan eskavator, boom arm, housing transmisi. Itu dibuat dari besi cor atau baja cor yang berukuran besar. Berikutnya pada industri elektronik, dia sendiri digunakan untuk heatsink, casing perangkat, dan konektor dari aluminium dan case untuk disipasi pada panas yang optimal. Untuk industri penerbangan biasanya digunakan pada sudut turbin, komponen airframe, dan bracket dari panduan titanium atau nickel free investment casting. Kesimpulan yang pertama yaitu manufaktur adalah tulang punggung industri modern yang mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi secara sistematis dan efisien. Yang kedua yaitu material dan mesin menentukan kualitas. Maka itu pemilihan material yang tepat dan penggunaan mesin produksi yang sesuai merupakan kunci kualitas dan presisi pada produk akhir. Dan yang ketiga yaitu menuju otomatisasi dan efisiensi. Teknologi manufaktur terus berkembang menuju otomatisasi penuh, robotika, dan sistem CNC yang semakin cerdas dan efisien. Baik, mungkin hanya segitu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.